Bab 79, Chloe yang kejam. Hai, kasihan Angel. Jika bukan karena menikah dengan Valentino yang tidak berguna itu, mungkin dia juga memiliki kesempatan. Benar sekali. Dia cantik, mungkin bisa bersama kita, menjadi gundik di keluarga Wijaya. Jangan bicarakan tentang dia lagi. Dia sama sekali tidak setara dengan kita sekarang. Di sisi lain, 5 hari lagi sebelum tanggal 8, Valentino membuat banyak persiapan karena mau memberikan kejutan besar untuk Angel. Saat dia ingin pergi keluar, sesuatu terjadi pada Danu. Ada telepon dari Anton. Anton tidak mengatakannya dengan terperinci di telepon, hanya menyuruh Valentino untuk pergi secepatnya ke pusat kebugaran Mapledon. Valentino tahu sifat Danu. Jika bukan karena menghadapi masalah yang sangat sulit dihadapi, pria itu pasti tidak akan mengganggunya. Memikirkan ini, Valentino pamit pada Angel dan langsung pergi ke pusat kebugaran Mapledon. Sebelum pergi, Valentino secara khusus memberitahu Angel untuk mengurangi kontak dengan Chloe. Angel tentu saja menyetujuinya. Namun, begitu Valentino pergi, Angel malah ditelepon oleh Chloe. Melihat penelponnya adalah Chloe, Angel berpikir sebentar, lalu menuruti kata-kata Valentino dan menolaknya. Akan tetapi, Chloe sepertinya sedang ada masalah, jadi terus menelponnya. Angel menolak panggilan teleponnya berkali-kali, tapi wanita itu masih terus menelponnya tanpa lelah. Angel benar-benar tidak punya pilihan selain mengangkatnya. Hicks, Angel, Hicks. Aku merasa sangat sedih. Begitu telepon bersambung, tangisan Chloe langsung terdengar. Angel mengerutkan keningnya, lalu segera bertanya apa yang terjadi kepada Chloe. Hawik, minta putus denganku, Hicks. Tangis Chloe dengan tampang patah hati. Bukannya kamu bilang kamu sedang menunggu pengakuan cinta dari Tuan Muda Wijaya? Tanya Angel dengan bingung. Kemarin Chloe pamer di depan Angel, mengatakan bahwa Tuan Muda Wijaya akan segera mengutarakan cintanya padanya. Karena Chloe sangat menyukai Tuan Muda Wijaya yang misterius itu, dia seharusnya ingin putus dengan Hawik, kan? Kenapa dia sesedih ini? Chloe tertegun, lalu lanjut berkata sambil menangis. Aku bercanda denganmu, aku tidak tahu siapa itu Tuan Muda Wijaya. Yang aku suka itu Hawik, tapi dia mencampakkanku. Ini, Angel menghela napas pelan, hanya bisa menghibur Chloe dengan beberapa patah kata. Angel, aku sangat sedih sekarang, apa kamu bisa datang ke rumahku untuk menemaniku? Tanya Chloe dengan nada menyedihkan. Angel dibuat kesulitan dengan pertanyaan ini. Di satu sisi, sahabat baik yang sudah dikenalnya selama bertahun-tahun meminta bertemu, sedangkan di sisi lain adalah saran dari Valentino. Angel yang baik hati kesulitan untuk membuat keputusan. Dia percaya kalau Valentino tidak akan menyakitinya, tapi bagaimanapun juga, dia sudah mengenal Chloe selama bertahun-tahun. Angel terdiam cukup lama, pada akhirnya memilih untuk menuruti Valentino. Chloe, aku tidak bisa pergi. Valentino keluar untuk mengurus sesuatu. Kamu juga tahu kalau aku tidak bisa naik motor listrik. Kata Angel dengan merasa sedikit tidak enak hati. Tidak apa-apa Angel, aku akan menyuruh Hawik menjemputmu. Bukan, aku akan menyuruh temanku menjemputmu. Kamu ke sini, ya? Chloe segera mendapatkan kembali semangatnya saat mendengar Angel mengatakan ini. Aku juga ada urusan, kata Angel sambil menghela napas pelan. Chloe terdiam selama 30 detik, lalu tiba-tiba menyeringai. Oke, bagus. Aku sudah dicampakkan dan sekarang aku bahkan tidak bisa berbicara dengan sahabatku. Tidak ada yang menginginkanku di dunia ini. Kalau begitu, selamat tinggal, Angel. Chloe terdengar sangat tenang. Setelah berbicara, dia langsung menutup sambungan. Angel langsung panik dan segera memanggil Chloe. Chloe, jangan masukkan hal ini ke dalam hati. Jangan lakukan hal bodoh. Angel buru-buru menelepon lagi, tapi ponsel Chloe sudah dimatikan. Sekarang Angel benar-benar panik. Bahkan jika dia dan Chloe sudah bukan lagi teman baik, dia juga tidak mau Chloe mati. Karena terlalu mengkhawatirkan Chloe, Angel yang baik hati ini sama sekali tidak berpikir apakah Chloe adalah orang yang rela mati demi cinta atau bukan. Jika iya, maka tidak tahu sudah berapa kali Chloe meninggal sejak putus dari beberapa pacar sebelumnya. Angel sama sekali tidak memikirkannya,
Dia buru-buru bersiap-siap dan bergegas keluar dengan kunci motor listrik. Dia awalnya ingin menelpon Valentino dan meminta pria itu untuk mengantarnya pergi, tapi mengingat bahwa Valentino juga ada urusan. Bahkan jika Valentino bergegas pulang, itu juga memerlukan waktu yang cukup lama. Hal yang lebih penting adalah Chloe baru saja dicampakkan seorang pria. Takutnya yang paling tidak ingin dia temui sekarang adalah pria. Jadi Angel tidak akan membawa Valentino ke sana. Chloe, jangan lakukan hal bodoh. Angel hampir menangis. Dia langsung bergegas ke rumah Chloe. Apa yang tidak diketahuinya adalah orang yang paling bodoh sebenarnya dia sendiri. Di dunia ini, terlalu baik hati belum tentu adalah hal yang baik. Di rumah Chloe yang menutup telepon sama sekali tidak sedang sedih atau menangis, malah tersungging senyuman aneh di bibirnya. Hebat. Aktingmu sangat hebat. Tidak banyak orang yang bisa membuatku kagum. Kamu salah satunya. Ryan yang duduk di sampingnya mengacungkan jempolnya pada Chloe. Aku sudah mengenal Angel selama beberapa tahun. Aku tahu persis sifatnya, terlebih lagi tentang kelemahannya. Jika aku tidak bisa menipunya, itu berarti sia-sia aku hidup. Chloe tampak angkuh, seolah-olah melakukan hal seperti itu membuatnya bangga. Ryan menatap Chloe dengan mata menyipit sembari bertanya, "Kamu bilang kalian sudah lama kenal, tapi kamu malah melakukan hal seperti itu pada sahabatmu sendiri. Hati wanita memang paling kejam." "Hah?" Mendengar Ryan mengatakan ini tentang dirinya, Chloe bukan hanya tidak marah, malah merasa bangga. Apa jangan-jangan Tuan Muda Ryan tidak tahu kalau ada pepatah yang mengatakan kita harus waspada terhadap kebakaran, serigala dan sahabat? Apa itu sahabat? Semua hubungan dapat diukur dengan uang. Semuanya tergantung pada berapa banyak uang. Chloe tersenyum meremehkan. Ryan tertawa dan menyetujui kata-kata Chloe. Namun, di dalam hatinya, dia merasa harus menjauhkan diri dari wanita ini setelah masalah ini selesai. Wanita ini gila, pikirannya sangat licik, jadi lebih baik menjauh darinya. Setelah urusan ini selesai, kamu pasti akan dapat bagian. Aku akan memberimu sebuah villa di perumahan di Jing Oriental, kata Rain sambil melambaikan tangan besarnya. Saat mendengar itu, mata Chloe berbinar dan jantungnya berdetak semakin cepat. Dia tidak salah melakukan hal ini. Perumahan di Jing Oriental terletak di pusat kota Neo, tempat di mana setiap inci tanah harganya selangit. Di kota Neo, selain Villa Cloud yang melambangkan rumah orang berkuasa, di Jing Oriental adalah daerah orang-orang kaya kedua. Orang yang bisa tinggal di tempat itu adalah orang kaya dan terhormat, jadi harga rumahnya juga lebih mahal dari tempat lain. Bahkan untuk villa di perumahan di Jing Oriental, harganya juga sekitar 140 juta hingga 160 juta per meter perseginya. Walaupun dia menghabiskan semua tabungannya, Chloe mungkin masih tidak bisa membeli satu toilet di sana. Sekarang Rain ingin memberinya sebuah villa dengan satu lambaian tangannya. Ini membuatnya sangat bersemangat. Tuan Muda Rain, jangan khawatir. Aku pasti akan mengurus hal ini dengan baik. Chloe menatap Rain sambil mengedipkan matanya. Rain mengangguk kecil. Dia juga merasa gembira. Dia akan segera mendapatkan Angel, wanita yang pernah menjadi primadona di kota Neo. Apakah sebuah villa kecil bisa dibandingkan dengan Angel? Bab 80 terjadi masalah di pusat kebugaran Mapledon. Jumlah uang yang dia habiskan untuk wanita dalam waktu setahun bahkan melebihi nominal itu. Apalagi wanita-wanita di luar itu, bagaimana mungkin mereka secantik dan semenarik Angel? Jadi, meskipun dia memberi Chloe sebuah villa, dia juga merasa itu sepadan. Dalam menghadapi hal yang semakin tidak bisa dia dapatkan, dia akan semakin ingin mendapatkannya. Sekarang Rain berada dalam keadaan seperti ini. Sementara di sisi lain, Valentino sedang bergegas ke pusat kebugaran Mapledon. Benar-benar terjadi masalah di sana. Beberapa tamu yang seharusnya sedang sibuk berolahraga semuanya berkumpul di satu tempat. Semuanya membentuk lingkaran untuk menyaksikan keributan orang-orang itu. Ada apa? Valentino menemukan Danu yang berekspresi muram, lalu bertanya padanya. Entah kenapa dua orang itu berkelahi dan bahkan menolak untuk dilerai. Jelas Danu dengan wajah muram. Setelah melirik ekspresi Danu, Valentino pun tahu bahwa masalah ini mungkin agak rumit. Dengan karakter Danu yang kejam, jika bertemu dengan hal seperti itu, dia pasti akan langsung mengusir mereka. Jika mereka tidak mau mendengarkan, maka dia pasti akan langsung main tangan. Kenapa? Apakah mereka tidak mau keluar? Tanya Valentino sambil mengerutkan kening.
Aku akan mencoba untuk membujuk mereka lagi. Danu berhenti sejenak, lalu kembali berjalan maju. Tiba-tiba Anton berdiri di samping Valentino, kemudian memberitahu Valentino detail kejadian itu. Kak Valentino, Kak Danu tidak ingin memberitahumu hal ini. Barusan mereka menunjuk Kak Danu, lalu memarahinya dan menyebutkan latar belakang keluarga mereka serta pejabat-pejabat yang mereka kenal. Kak Danu khawatir hal ini akan menimbulkan masalah bagimu. Jadi dia bersabar selama ini, tapi tak disangka mereka malah semakin menjadi-jadi. Kalau mereka tidak mau pergi, bisnis tidak bisa berjalan lagi. Itulah sebabnya aku diam-diam meneleponmu dengan ponsel Kak Danu. Setelah mendengar hal ini, Valentino mengerutkan alisnya lagi. Tidak heran mengapa Danu tidak langsung mengusir mereka. Tampaknya latar belakang orang-orang itu tidak sederhana. Oleh karena itu, Danu memilih untuk bersabar agar tidak menimbulkan masalah bagi dirinya. Akan tetapi, Valentino akan memberitahu Danu bahwa dia telah melakukan kesalahan dalam hal ini. Sebagai teman Valentino, Danu tidak perlu bersabar dengan siapapun. Beraninya kamu maju. Percaya atau tidak, aku akan menamparmu. Apakah kamu berani melawan kalau aku menamparmu? Seorang pemuda menunjuk Danu dan memarahinya ketika melihat Danu maju lagi. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Siapa yang tidak tahu bahwa orang itu adalah tuan muda dari keluarga laki di kota Neo? Jangankan tamu pusat kebugaran, bahkan para karyawan pusat kebugaran juga tidak ada yang berani berbicara. Memangnya kenapa jika pusat kebugaran Neapolitan bernilai puluhan miliar? Di mata keluarga laki dari kota Neo, itu hanyalah nominal kecil, tidak ada apa-apanya. Danu melirik pemuda itu dengan dingin, tapi masih mencoba menahan diri. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Valentino, jadi tidak mau menyinggung para tuan muda dari keluarga besar. Dulu kupikir pemilik pusat kebugaran ini sangat tangguh, tapi ternyata dia juga harus tunduk pada penguasa yang kuat. Tentu saja. Kalau dia berani menyinggung keluarga laki, pusat kebugarannya pasti akan tutup dalam hitungan menit. Mereka bahkan tidak berani kentut sekarang. Tampaknya pusat kebugaran ini hanya seperti ini saja. Kenapa harus membuka pusat kebugaran kalau tidak ada latar belakang? Lihatlah sekarang, dia bahkan tidak bisa melanjutkan bisnisnya setelah ada yang membuat masalah. Kerumunan di sekitar berbicara sambil meledek. Mereka merasa bahwa pusat kebugaran Neapolitan berani melakukan bisnis tanpa latar belakang. Benar-benar sangat menantang. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu ingin memukulku? Cobalah kalau kamu berani. Pemuda itu menunjuk Danu sambil memarahinya. Danu menarik napas dalam-dalam dan memilih untuk tetap bersabar. Sialan! Sampah! Jangan menghalangiku. Kalau kamu tidak berani memukulku, pergi saja dari sini. Pemuda itu mencibir, lalu menampar wajah Danu. Dengan fisiknya, Danu sebenarnya bisa langsung menghindari tamparan itu, lalu menyekut pemuda itu. Dilihat dari fisik pemuda itu, Danu bisa memukulnya ke tanah hanya dalam waktu 3 detik. Namun sayangnya, Danu hanya menggerakkan lengannya sedikit, tapi masih tidak mau memukul pemuda itu. Agar tidak menimbulkan masalah bagi Valentino, dia memilih untuk menerima tamparan ini. Pada saat itu juga, sebuah bayangan hitam bergegas maju, lalu menghadang di depan Danu. Plak! Sebuah telapak tangan yang kuat langsung meraih pergelangan tangan pemuda itu. Sebelum pemuda itu bisa bereaksi, Valentino langsung menamparnya balik dengan keras. Plak! Tamparan itu sangat keras dan langsung menampar pemuda itu hingga mundur beberapa langkah. Pemuda itu pun menutupi wajahnya dengan ekspresi kaget. Semua orang di sekitar juga langsung tercengang. Mereka bertanya-tanya siapa orang yang tiba-tiba muncul itu, mengapa dia langsung memukul pemuda itu begitu saja. Pemuda itu adalah Mario dari keluarga laki di kota Neo. Orang-orang bahkan tidak berani berbicara keras padanya, apalagi memukulinya. Siapa orang ini? Semua orang menoleh kepada Valentino. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa pemuda berpakaian biasa ini begitu berani. Sialan! Beraninya kamu memukul Tuan Muda Mario? Apakah kamu sudah bosan hidup? Sekelompok orang langsung mengepung Valentino. Pada saat itu, Valentino dengan gesit menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Orang-orang itu awalnya bertengkar dalam 2 kelompok dan bahkan hampir berkelahi sehingga memengaruhi pengoperasian pusat kebugaran. Namun sekarang, mereka semua malah bergabung bersama dengan musuh dan berbalik untuk menyerangnya. Apakah orang-orang itu satu kelompok? Jika mereka adalah satu kelompok,
Lalu apa tujuan mereka sengaja bertengkar di sini dan memengaruhi pengoperasian pusat kebugaran Mapledon? Pada saat Valentino memikirkan hal ini, puluhan orang itu telah mengepung dirinya. Kak Valentino. Danu melihat hal itu dan segera berdiri berdampingan dengan Valentino. Valentino sadar kembali dari pikirannya, kemudian melirik puluhan pemuda di depannya. Ingat, temanku tidak akan pernah memilih untuk menerima penghinaan hanya karena latar belakang lawan yang kuat. Jangan takut akan menimbulkan masalah untukku. Lakukan saja apapun yang kamu mau. Jika terjadi masalah, aku akan membantumu. Kata-kata Valentino sangat sederhana, tapi ketika Danu mendengarnya, matanya langsung memerah. Kak Valentino. Danu sangat tersentuh. Dia yang biasanya pendiam tidak pernah dapat menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan emosinya. Valentino, so hebat apa kamu di sana? Kamu sudah dalam masalah. Apakah kamu tahu? Pada saat ini, pemuda yang dipukuli sebelumnya menunjuk Valentino sambil memarahinya. Valentino menoleh ke arahnya. Dia sedikit terkejut karena ternyata orang itu tahu namanya. Setelah melihat wajah pemuda itu dengan jelas, Valentino tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Pepatah berkata musuh akan selalu bertemu, ternyata itu benar. Mario adalah salah satu generasi penerus keluarga kaya yang ikut dengan Randy Barca sebelumnya. Terus terang saja, Mario hanyalah seorang anak buah Rain. Valentino tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Sekarang Valentino sedikit curiga apakah hal ini hanya kebetulan biasa atau kebetulan yang telah direncanakan. Kenapa? Apakah satu tamparan masih tidak cukup? Valentino melirik Mario dengan tenang. Mario menegang dan langsung menjadi sedikit takut. Latar belakangnya memang sangat hebat, tapi jika harus bertarung sendirian, dia tentu saja bukan lawan Valentino. Dasar bajingan, beraninya kamu memukulku. Mario bersembunyi di balik kerumunan, lalu berteriak sambil menunjuk Valentino. Bab 81 pertarungan terjadi. Aku bahkan berani memukul tuanmu, apalagi kamu yang hanya seorang anak buah. Setelah Valentino selesai berbicara, dia langsung berjalan lurus ke depan. Dia tidak ingin membuang waktu untuk berbicara dengan Mario. Dia ingin menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin, kemudian bertanya kepada Mario mengapa dia membuat masalah di sini. Pergi! Bunuh mereka. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Begitu melihat Valentino berjalan ke arahnya, Mario segera mundur beberapa langkah, lalu berteriak kepada puluhan bawahannya. Dalam sekejap, puluhan pemuda mengulurkan tangan mereka, lalu mengeluarkan benda seperti pipa baja dari belakang punggung mereka. Valentino mengerutkan alisnya, ternyata orang-orang itu datang dengan persiapan. Tampaknya memang ada sesuatu di balik hal ini. Selesaikan pertarungan ini dengan cepat. Setelah berkata kepada Danu di sebelahnya, Valentino langsung berinisiatif untuk menghadapi puluhan orang itu tanpa menghindarinya. Baik, Kak Valentino. Jawab Danu dengan penuh semangat. Dia sudah lama tidak bertarung berdampingan dengan Valentino. Para tamu dan karyawan pusat kebugaran di sekitarnya mundur ke samping karena takut pertarungan di lapangan akan memengaruhi mereka. Dari mana asal orang itu? Apakah dia gila? Beraninya dia melawan Mario? Terlepas dari latar belakang Mario yang hebat, bisakah dia mengalahkan puluhan orang di depannya? Pemilik pusat kebugaran ini juga bodoh, bisa-bisanya dia menemaninya bertarung. Apakah dia sudah bosan hidup? Minggir, minggir, jangan sampai darah memercik ke tubuh kita. Banyak orang di sekitar menggelengkan kepala mereka berkali-kali. Mereka sudah memprediksi akhir dari Valentino dan Danu. Hanya Anton dan beberapa orang lainnya yang menaruh harapan pada Valentino. Karena mereka adalah orang yang dikalahkan oleh Valentino ketika Anton membantu Howie untuk mengalahkan Valentino sebelumnya. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah berhadapan secara langsung. Seorang pemuda dengan ekspresi ganas mengepalkan tongkat di tangannya, lalu membantingnya ke kepala Valentino. Dia mengayunkan tongkatnya dengan kuat sambil menimbulkan suara ledakan di udara dengan kecepatan secepat kilat. Jika tongkat itu mengenai kepala seseorang, maka sang korban setidaknya akan mengalami gegar otak ringan. Namun, Valentino malah tersenyum menghina ketika melihatnya. Dengan tatapan dingin, dia meninju batang hidung pemuda itu dengan cepat. Di hadapan kecepatan absolut, gerakan pemuda itu seperti tendangan dan tinju yang kacau. Bilg, kekuatan dorongan Valentino bisa mencapai hampir 150 kg. Jadi, bisa dibayangkan betapa kuatnya tinjunya itu.
Batang hidung adalah bagian yang sangat rapuh, jadi hanya dengan satu tinju itu, pemuda itu langsung dipukul mundur berkali-kali. Ketika dia menutupi hidungnya dengan tangan, darah bahkan terus mengalir dari sela-sela jarinya. Tongkat di tangannya kemudian direnggut oleh Valentino. Valentino bahkan tidak meliriknya sama sekali, melainkan langsung berbalik untuk memukul pemuda lainnya. Tongkat yang sama tampak seperti senjata yang berbeda ketika berada di tangan Valentino. Ketika tongkat berada di tangan Valentino, ia diayunkan dengan sangat bertenaga. Sudut serangannya sangat licik, dia khusus memukuli bagian tubuh lawan yang rapuh, tapi tidak menyebabkan akibat yang fatal. Biog, saat. Suara pertarungan yang kacau bercampur dengan teriakan dan suara tarikan napas dari kerumunan. Pusat kebugaran terlihat sangat kacau saat ini. Valentino dan Danu seperti dua ekor harimau ganas yang memasuki kawanan domba. Mereka mengayunkan semua benda yang ada di tangan mereka, lalu langsung menggunakannya untuk memukul lawan. Tidak ada satupun pemuda yang bisa menahan lebih dari 2 serangan dari mereka. Begitu dipukul, para pemuda itu akan langsung jatuh ke tanah sambil berteriak. Krak! Tongkat di tangan Valentino akhirnya bertabrakan dengan sebuah pipa baja dan langsung patah menjadi 3 bagian. Pemuda itu mengambil kesempatan ini untuk segera memukul Valentino dengan pipa baja sehingga tubuh Valentino terhuyung-huyung. 5 hingga 6 orang pemuda di sebelahnya juga melihat kesempatan itu. Mereka pun bergegas menuju Valentino, lalu meninju dan menendangnya dengan gila-gilaan. Pukul! Kalau dia kalah, aku akan mentraktir kalian ke Hat Club! Teriak Mario dari belakang. Bagaimanapun juga, Valentino hanyalah orang biasa. Meskipun fisiknya sangat bagus, kedua tinjunya tentu saja tidak bisa mengalahkan begitu banyak orang. Begitu diserang oleh 7 hingga 8 orang secara bersamaan, dia hanya bisa menghindari 3 atau bahkan 5 serangan, tetapi tidak bisa menghindari semua serangan. Biog! Tendangan dan tinju yang berat menghantam Valentino berturut-turut, menyebabkan Valentino terus mundur, tapi Valentino bertahan agar tidak jatuh seperti seorang dewa perang. Saat melihat hal itu, Danu menendang seorang pemuda dengan marah, kemudian hendak pergi membantu Valentino. Namun, dalam sekejap, dia juga ditahan oleh beberapa orang dan tidak mungkin bisa membantu Valentino. Pada saat ini, Valentino hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Saat ini, para tamu pusat kebugaran di sekitarnya tercengang. Gadis-gadis yang suka berolahraga itu juga menatap Valentino dengan kaget. Valentino setidaknya telah mengalahkan 7 atau 8 orang pemuda sekarang. Bukankah itu sangat mengerikan? Pada saat ini, dia juga diserang oleh 6 hingga 7 pemuda pada saat yang sama, bahkan dipaksa untuk mundur berkali-kali. Namun, tidak peduli seberapa banyak serangan yang menimpanya, dia tetap tampak acuh tak acuh seperti seorang kaisar. Dia memilih berdiri hingga mati daripada berlutut untuk hidup. Semua orang dikejutkan oleh Valentino. Gila! Biog! Seorang pemuda tiba-tiba melompat, lalu menendang dada Valentino dengan kuat. Valentino tiba-tiba membungkuk untuk menghindarinya, kemudian mengangkat dumbbell seberat 30 kg. Dumbbell seberat 30 kg itu tampak seringan kapas di tangan Valentino. Kemudian dia menghantamkannya ke kaki pemuda itu tanpa ragu. Krak! Terdengar suara tulang pecah dan pemuda itu menjerit kesakitan sambil memegang betisnya. Valentino memegang dumbbell di kedua tangannya dengan mata memerah. Kemudian, dia menghentikan langkah mundurnya, lalu bergegas menuju pemuda-pemuda di depannya. Semua orang dikejutkan oleh kondisi Valentino saat ini. Mata merahnya itu seperti binatang buas yang terlepas dari kandangnya. Siapapun yang melihatnya pasti akan ketakutan. Detik berikutnya, terjadi sesuatu yang lebih mengejutkan. Mereka melihat bahwa Valentino seperti dirasuki oleh dewa pembunuh. Sekujur tubuhnya memancarkan aura dingin yang tiada batasnya, membuat orang-orang menggigil. Suhu di pusat kebugaran seolah-olah telah turun drastis. Semua orang melangkah mundur lagi dengan ketakutan. Biog! Valentino seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba. Setiap musuh yang berdiri di depannya pasti akan dimusnahkan. Pemuda manapun tidak akan dapat menandingi pukulan berat dumbbell seberat 30 kg ini. Beberapa saat kemudian, hampir 20 pemuda tersungkur ke tanah. Mereka tergeletak di tanah sambil berteriak. Di antara 20 orang itu,
Setidaknya ada 15 orang yang dipukuli oleh Valentino sendirian. Kekuatannya sekali lagi mengejutkan para penonton. Aku tiba-tiba mengerti satu hal. Jika bukan karena Kak Valentino berbelas kasih kepada kami sebelumnya, kami pasti masih terbaring di rumah sakit sekarang. Gumam Anton. Meskipun yang lainnya tidak berbicara, mereka juga tahu bahwa apa yang dikatakan Anton itu benar. Ketika melihat situasi itu, Mario ketakutan hingga ingin diam-diam menyelinap pergi dari tempat itu. Namun, baru saja melangkah, dia langsung tertangkap basah oleh Valentino. "Apakah aku membiarkanmu pergi?" Valentino tersenyum dingin, lalu membantingkan dumbbell di tangannya ke arah Mario. "Biog!" Dumbbell itu menghantam kepala Mario. Dalam sekejap, Mario jatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri lagi.